Saya yakin Burus dan juga Pak Anton sebagai pengusaha yang juga melayani paket pariwisata inbound dan juga outbound, pasti juga mempelajari sebenarnya negara-negara yang paling diincar untuk berwisata dari Indonesia tuh memiliki formulasi seperti apa sih sehingga jadi menarik begitu. Mungkin dari Burus dulu. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara, misalnya kita katakan yang paling banyak menjadi destinasi berwisata warga negara Indonesia seperti Singapura, Jepang, Korea, mungkin Thailand begitu. Apa sih Bu yang bisa kita pelajari dari mereka? Ya, good question. Jadi yang pertama lagi-lagi ya Mbak, itu pasti kita waktu ngeliat pertama kita dari destinasi yang mulai sekarang ini di web, di TikTok segala macam, itu yang pertama pasti kita ngelihat itu destinasi itu menarik atau tidak. Promosinya itu yang pertama, promotion itu sangat penting. Di situ juga nanti kalau mau membedah profession mix segala macam whatever. Yang kedua, nah lagi-lagi harga. Setelah kita tertarik, terus kita menentukan nih misalnya Korea. Terus dibandingin dengan kita compare tetaplah ke Indonesia misalnya kan, ke Bali atau ke NTT. Ini kan ada. Dua-dua ini menarik. Yang satu keluar negeri, yang satu di dalam negeri. Sedangkan kita bekerja keras nih mulai dari pemerintah, dari Pak Presiden sampai Ketua Umum dan seluruh asosiasi bekerja. Dan kan yang tadi lagi dilihat harga. Kompetitif tidak. Yang pertama dari menarik, kedua harga. Nah ketiga kenyamanan. Ya kan, apakah ini juga termasuk visa, apakah mudah. Jadi kita ini sekalian global ya, sekalian menjawab juga untuk wisatawan mancanegara ke Indonesia nih. Gitu kan, itu salah satunya. Tapi untuk warga negara Indonesia sendiri seperti itu. Dan kembali yang tiga, saya kan selalu ada riset juga. Saya S3 saya riset semua, S1, S2 saya itu semua risetnya di tourism. Kembali, kemarin waktu itu saya riset tuh waktu itu compare-nya NTT, contohnya tadi kata Mbak kenapa why. Bayangkan waktu saya riset itu cuma 2% kedatangan wisatawan mancanegara dari Bali ke Indonesia, NTT 2%. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus kan NTT ada Labuan Bajo. Dan ini akan September ini tanggal 20 itu akan ada dari Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Direct flight. Jadi itu juga yang menyebabkan juga ketiga itu direct flight Mbak. Sesudah harga murah tapi stop tidak. Kalau udah harga murah tapi stopnya ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Itu ada gimana cara buatnya, itu cuma sekali dan itu pasti akan komplain. Tiga juga penyebabnya direct flight. Itulah kita lagi-lagi untuk kita sekarang bangga berwisata di Indonesia aja. Nah itulah kita harus gaungkan. Nah pertanyaan Mbak mungkin saya sangat menarik juga karena saya bertanggung jawab bagaimana mendatangkan wisatawan mancanegara. Ya Mbak sekalian. Jadi kita sangat compare aja, nggak usah jauh-jauh ke Malaysia. Saya selalu menekankan supaya compare Malaysia itu sebelum COVID itu udah 28 juta wisatawan mancanegara datang ke Malaysia. Di Indonesia waktu itu cuma 16,8 juta. You can imagine gimana kita populasinya dia hampir 9 kalinya. Dan semua Mbak kalau kita tanya tidak ada yang bilang, terutama di seluruh dunia itu apalagi orang Timur Tengah. Indonesia is jannah. Jannah ini surga dunia. Bayangin tapi seperti itu. Yaitu lagi-lagi kita harus tadi bagaimana membuat ini menarik sehingga wisatawan mancanegara yang kita harapkan lebih minimal sama harus lebih dari Malaysia. Itu sih mudah-mudahan ini sangat kita bisa berkolaborasi lagi-lagi mudah-mudahan yang tadi Satgas ini bisa berhasil sehingga wisatawan dari Indonesia sendiri Wisnus dan Wisman itu akan tercapai. Oke baik Burus. Sebenarnya kalau kita bicara balik lagi berkaitan dengan Satgas. Satgas ini kan satuan tugas berarti ini artinya ada beberapa unsur dari mungkin kementerian dan juga lembaga yang berbeda untuk mengurusi target utamanya adalah menurunkan harga tiket pesawat begitu ya. Utamanya itu begitu karena nampaknya memang harga tiket pesawat ini menjadi faktor utama pertimbangan masyarakat untuk berwisata. Mungkin ke Pak Anton. Pak Anton sebenarnya apakah Anda melihat bahwa satuan tugas ini bisa menjadi solusi untuk menurunkan harga tiket pesawat dan sebenarnya variabel apa sih Pak yang harus diurus terlebih dahulu? Karena kalau kita bicara soal tiket pesawat kan kita bicara berkaitan dengan aftur, kita bicara dengan spare part pesawat, kita juga bicara soal pajak dan banyak unsur lainnya. Menurut Anda apa yang harus diurus terlebih dahulu Pak? Oke, mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kali ya. Akhirnya jeritan dari kami semua pelaku pariwisata, industri, khususnya travel agent gitu ya, akhirnya dijawab juga sama
khususnya Kemenko Marves. Kenapa? Karena usulan Satgas ini kan keluar dari Kemenko Marves kan gitu kan, seperti itu. Saya jujur selama ini karena kenapa? Karena gini, selama ini saya harus selalu berpikir salah gitu kan. Karena kita selalu menyalahkan harga tiket pesawat itu mahal tuh karena ini airlines-nya nih yang menaikkan sewenang-wenang gitu kan, seperti itu. Saya banyak berkomunikasi dengan direktur airlines gitu kan, salah satu dengan Garuda Indonesia Pak Irfan, dan saya juga akhirnya juga belajar di situ bahwa mereka itu sebetulnya juga tidak bisa sewenang-wenang karena pemerintah tuh melalui KM 106 tahun 2019 itu tuh punya namanya tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jadi sudah dikawal di situ sebetulnya. Jadi mereka nggak bisa sewenang-wenang sebetulnya. Nah, harga itu naik tuh karena setelah kita bedah juga tuh banyak variabelnya sebetulnya. Dan saya juga menyalahkan Kemenhub gitu kan, seperti itu. Mungkin karena wah nih Kemenhub nih karena mereka sebagai regulator tuh tidak memikirkan kita gitu kan, seperti itu. Tapi enggak juga sebetulnya, karena rupanya setelah kami banyak berkomunikasi, ngobrol dengan mereka, saya setuju dengan Pak Menko, Pak Luhut untuk membuat satu satgas. Karena kenapa? Karena yang tadi dibilang variabelnya ini sangat-sangat banyak. Jadi harga tiket yang mahal itu bukan hanya karena satu pihak saja, airline saja menaikkan sepihak seperti itu, enggak. Tapi karena ada beberapa variabel. Pertama kita bicara, faktor utamanya adalah aftur. Tadi Bu Rus juga sudah bilang, penyebab utama adalah karena aftur. Karena aftur itu kalau kita lihat dari komponen harga tiket itu sendiri, yang saya pelajari ada 40%. Itu menyumbang 40% dari harga tiket pesawat. Itu cukup besar. Sedangkan aftur kita juga boleh katakan cukup mahal. Dan ini, dan juga mungkin dipajakin juga, ada formula-formulanya juga dan sebagainya. Terus yang kedua, suku cadang kita. Suku cadang kita itu masih import banyak kan. Harga kurs dolar sekarang naiknya luar biasa. Dan saya setuju dengan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandi. Pak Sandi bilang bahwa ya kita harus mempermudah nih perizinan untuk suku cadang itu bisa produksinya di Indonesia supaya bisa lebih murah. Nah itu pemikiran yang bagus untuk bisa mereduce harga. Terus udah gitu dan harga udah kita impor dari luar negeri, kena pajak pula kan, gitu kan, seperti itu kan. Pajak impornya kan juga nggak murah kalau pajak impor. Terus ditambah lagi yang ketiga, udah masuk ke sini kena pajak, terus udah gitu dari harga tiket kita, dari hitungannya, dari minyaknya, dari ininya juga dipajakin lagi. Jadi boleh dikatakan double tax. Pajaknya itu berlapis-lapis. Dan yang belum lagi perizinannya. Mau bikin rute ada perizinannya, mungkin ada biayanya juga gitu kan, seperti itu. Landing, parkir ada biayanya juga. Kita penumpang juga ada airport tax-nya juga seperti itu. Itu berlapis-lapis semua. Dan ini perlu yang dinamakan Satgas untuk kita duduk bareng antar kementerian. Karena tidak bisa diselesaikan hanya Kementerian Perhubungan, hanya airline sendiri tidak bisa. Karena ini harus diselesaikan secara dengan Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, untuk perpajakannya tolonglah dipermudah, direlaksasi lah gitu kan, supaya bisa mereduce harga. Terus yang ketiga ISDM. Dari ISDM juga berpengaruh terhadap aftur, terhadap semua, dan itu tolonglah kebijakannya yang lebih membuat supaya harga itu bisa murah gitu kan, seperti itu. Banyak faktor-faktor. Jadi Kementerian Pariwisata itu sendiri dan dari Kemenko Marves juga mengawal. Saya percaya pada saat semua duduk bareng seperti itu gitu ya, dan itu harga itu benar-benar bisa di-reduce. Makanya saya sangat yakin Pak Sandi bilang bisa turun 10%, walaupun kami berharapnya bisa lebih dari 10% gitu, tapi buat kami 10% ya udahlah ya, dibanding nggak ada gitu ya, dibanding nggak sama sekali gitu kan, seperti itu, turun 10% gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang paling utama gitu kan, maksudnya duduk bareng, kita hitung bareng sama-sama, dan kita sama-sama hitung lagi formulanya yang benar dan sebagainya, dan ayo buat harga yang benar-benar reasonable. Masa sih gini, kadang-kadang gini, kita berpikir bahwa iya tapi kan memang itu harga udah mahal loh gitu kan, itu memang udah harga udah mahal. Oke, kita bilang harga mahal. Coba Malaysia tuh nggak jauh loh sama kita gitu. Kenapa kok di Malaysia bisa murah? Kayak kita bilang bahwa iya, coba pelajarin domestiknya mereka, domestic flightnya mereka, domestic flightnya mungkin di luar negeri gitu kan, seperti itu. Kenapa mereka bisa murah? Kenapa kita bisa mahal? Apa yang salah? Itu yang kita perlu pelajarin, itu yang perlu kita hitung dan kita kalkulasi. Kalau memang niatnya sama-sama untuk pariwisata Indonesia itu bangkit, gitu, seperti itu. Di luar itu juga memang masih ada lagi, kita juga punya PR juga untuk memperbaiki infrastruktur. Maaf, saya izin sekalian nih gitu, memperbaiki infrastruktur. Karena infrastruktur kita juga harus diperbaiki. Jangan sampai ini harga sudah turun, sudah bagus, sudah turun 10%, harga mungkin sudah bisa bersaing gitu kan, gitu, seperti itu. Tapi infrastruktur kita juga masih buruk. Karena Burus tadi mengangkat soal, maaf, NTT gitu ya, seperti itu. Sangat dibutuhkan kerjasama juga dengan pemerintah kota, ibaratnya pemerintah daerah, Pemda, dengan pemerintah daerah. Kenapa? Perlu juga dong diperbaiki infrastrukturnya, perlu juga dong toiletnya dong diperhatikan, jalanannya diperhatikan. Saya banyak bawa grup
kita bawa drop ke daerah timur Indonesia gitu kan, seperti itu. Itu kita harus turun dari bus. Bahkan kita di sana nggak bisa pakai bus. Kita bisanya pakainya tuh HiAce. Jadi kalau ada 40, ngebayangin ada berapa HiAce yang kita jalan beriringan. Nah di situ karena jalannya itu begitu naik turun bukit dan sebagainya, kadang-kadang kita harus stop. Ini pengalaman saya. Kita harus stop, kita harus naik kayak truk kecil. Dan itu tuh peserta loh, orang-orang tur loh, dinaikin ke truk gitu supaya kita bisa sampai ke destinasi. Kita mau ngangkat ke desa-desa wisata kan di situ. Dan kita harus seperti itu. Jadi infrastruktur harus diperbaiki supaya harga tiket bagus dan juga infrastrukturnya bagus dan semua orang nggak pingin lagi ke luar negeri, tapi kepinginnya adalah libur di Indonesia.